Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana akhir pekan Anda? Semoga selalu diisi dengan kegiatan positif ya. Tidak terasa hari ini Senin 18 April kini sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Tentunya Kilas Nusantara Pagi akan terus menemani Anda dengan ragam kabar menarik dari penjuru Nusantara bersama saya, Cynthia Casino. Kita awali kabar pagi ini dengan proses pencairan tunjangan Hari Raya atau THR untuk ASN, TNI, dan Polri yang akan dimulai H-10 Lebaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut THR sebagai stimulus terhadap perekonomian. Upaya lain untuk menggerakkan perekonomian datang dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yaitu dengan mendorong produk usaha dari pesantren yang tergabung dalam program One Pesantren One Produk masuk dalam elektronik katalog. Hal ini agar mendukung percepatan penggunaan produk dalam negeri. Dan dari sektor ekonomi kreatif, yaitu industri musik, Kota Ambon yang merupakan kota musik dunia memanfaatkan momentum Ramadan kali ini untuk menggelar Festival Voice of Ramadan. Festival ini bertujuan guna terus mendorong pengembangan musik religi di Kota Ambon. Mari kita simak berita selengkapnya berikut ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proses pencairan tunjangan Hari Raya atau THR untuk aparatur sipil negara atau ASN, TNI, dan Polri direncanakan akan dimulai pada H-10 Lebaran, Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, untuk menjadi stimulus terhadap sektor perekonomian. Dalam konferensi pers secara virtual Sabtu 16 April, Menkyu Sri mengatakan kementerian lembaga dapat mengajukan surat perintah membayar ke kantor pelayanan perbendaharaan negara mulai 18 April 2022 dan kemudian dapat dicairkan sesuai mekanisme yang berlaku. Pencairan THR direncanakan dimulai pada periode H-10 dari Hari Idul Fitri. Dalam hal ini, kementerian lembaga akan mengajukan surat perintah membayar ke KPPN dimulai hari Senin nanti, yaitu tanggal 18 April. Adapun THR tahun ini akan diberikan kepada 1,8 juta pegawai aparatur negara pusat, 3,7 juta pegawai aparatur negara daerah, dan 3,3 juta orang pensiunan. Kebijakan pemberian THR telah ditampung dalam APBN tahun anggaran 2022 yang penyalurannya sudah dilakukan melalui kementerian lembaga dengan total 10,3 triliun rupiah untuk ASN pusat, TNI, dan Polri. Kemudian melalui dana alokasi umum sebesar 15 triliun rupiah untuk ASN daerah, yaitu pegawai negeri sipil daerah dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dapat ditambahkan melalui APBD 2022 sesuai kemampuan fiskal masing-masing daerah. Sementara THR bagi pensiunan dilakukan melalui anggaran yang telah dialokasikan pada Bendahara Umum Negara dengan total 9 triliun rupiah. Selain THR, pemerintah juga akan memberikan gaji bulan ke-13 sebagai bantuan pendidikan yang akan dilakukan mulai Juli 2022 dengan komponen dan kelompok aparatur penerima yang sama dengan THR. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melihat berbagai produk usaha pesantren di Pondok Pesantren Perguruan Islam El Nur El Kasishaf 03 di Kabupaten Bekasi Sabtu 16 April. Produk makanan maupun produk gaya hidup ini merupakan hasil program One Pesantren One Product atau OPOP sejak tahun 2019 dari sejumlah pesantren. Kualitas produk yang dihasilkan tidak kalah dari produk pelaku UMKM. Pemprov Jawa Barat pun mendukung kemandirian pesantren melalui program OPOP ini, sehingga pesantren bisa menghapus biaya pendidikan bagi santri tanpa kesulitan dana. Seperti yang dialami oleh salah seorang pelaku OPOP asal Bekasi, Muhammad Farid, yang berhasil memproduksi bed cover hingga mampu menggratiskan biaya pendidikan santrinya sebanyak 150 orang. Untuk usaha ini alhamdulillah kami dapat memberikan pelatihan penjahitan ataupun pelatihan tata busana gratis untuk masyarakat umum. Selain itu kami juga tidak membuatkan atau memberikan pendidikan gratis kepada para santri dan santriwati kami di pondok pesantren kami. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, tahun ini Pemprov Jawa Barat menerima sekitar 270 pondok pesantren menjadi peserta OPOP.
Ini menyusul 2.500 lebih pesantren yang telah mandiri setelah mengikuti program OPOP. Orang nomor 1 di Jawa Barat ini juga mendorong agar produk OPOP dimasukkan ke elektronik katalog atau e-katalog. Ini dilakukan untuk mengakselerasi penggunaan produk dalam negeri sesuai amanat Presiden Joko Widodo. Kami bisa beli tanpa lelang. Kalau dia tidak masuk ke katalog, kita pasti dipertanyakan kenapa memilih produk A ketimbang B kan ya. Tapi kalau di katalog sudah diseleksi, prosesnya pasti yang ke sana sudah harga terbaik dan kita pilih tutup mata saja, pasti sesuai dengan aturan hukum. Emil juga menambahkan Pemprov Jabar menargetkan mengangkat 5.000 pesantren di Jawa Barat untuk masuk program OPOP ini. Sedangkan sisanya sebanyak 2.100 lebih pesantren yang diproyeksikan hingga akhir tahun 2023. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Kota Ambon merupakan kota musik dunia, terkenal dengan kreativitas dan ketersediaan infrastruktur dalam perkembangan musik. Salah satu genre musik yang sedang didorong perkembangannya adalah musik religi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Yamin, membuka festival Voice of Ramadan di Gong Perdamaian Dunia Kota Ambon Sabtu malam 16 April. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan musik religi di Kota Ambon dapat dikembangkan sebagai salah satu media syiar Islam. Kegiatan Voice of Ramadan ini juga merupakan wujud ekspresi masyarakat dalam memeriahkan bulan suci Ramadan. Baik Bapak Ibu, kita berikan aplaus sekali lagi. Provinsi Maluku melihat pertumbuhan dan perkembangan musik religi itu sangat bagus, dan ini mungkin bisa kita jadikan sebagai ajang kreatif tahunan, dan insya Allah ini bisa kita jadikan sebagai program rutin yang dilakukan setiap tahun di bulan Ramadan insya Allah. Yamin berharap penyelenggaraan festival musik religi ini dapat menjadi program tahunan agar musik religi di Ambon semakin berkembang. Dari Ambon, Maluku, Alfian Sanusi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Itulah 3 informasi ekonomi pilihan untuk melengkapi aktivitas pagi Anda. Kabar lainnya tentu bisa Anda dapatkan dengan mudah hanya dengan mengunjungi portal antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia, serta sajian program edukatif di saluran UC TV. Pemirsa, jangan lewatkan Kilas Nusantara Siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian berita teraktual lainnya. Sampai jumpa.